Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1081, Memulai Perkelahian, Bagian 2. Ye Chen memperkuat suaranya menggunakan ki sejatinya, sehingga semua orang mendengarnya dan terkesiap. Mereka menatap Ye Chen dengan mata terbelalak. Ye Chen sangat kuat, dan bakatnya dalam alkimia sangat luar biasa. Namun, menyebut 3 alkemis sebagai sampah di depan begitu banyak orang adalah hal yang keterlaluan. Apakah dia gila? Semua master alkimia ini merupakan ahli alam kaisar tertinggi, dan masing-masing dari mereka memiliki jaringan dukungan yang luas dan kuat di belakang mereka. Kebanyakan ahli lebih suka menyinggung ahli alam kaisar tertinggi yang lebih kuat daripada menyinggung seorang master alkimia. Semua orang memandang Ye Chen seolah-olah dia orang gila. Namun, mereka menyadari bahwa Ye Chen bersikap tenang dan kalem, seolah-olah sedang membicarakan masalah sepele. Mereka kemudian menoleh ke arah Master Alkimia Xingtian dan 2 orang lainnya. Wajah mereka benar-benar pucat saat itu, dan semua orang bisa merasakan badai yang bergolak saat kemarahan mereka yang tak terbatas membara. Rasanya menyesakkan. Dia sudah mati, dia sudah mati. Ye Chen pasti sudah mati. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak setiap orang. Bahkan jika kakak laki-laki Ye Chen datang, hasilnya tidak akan berubah. Selain sejumlah kecil kultivator nakal, anggota 3 keluarga besar di sekitar arena menatap Ye Chen. Tatapan mereka berangsur-angsur berubah. Kepala keluarga Cui, Wang, dan Li dengan cepat mengubah nada bicara mereka. Mereka semua berpikir bahwa daripada memohon kepada Ye Chen untuk membeli pil 100 roh kuno, mereka mungkin juga bekerja sama dengan 3 master alkimia untuk menangkap Ye Chen terlebih dahulu. Kemudian, seseorang akan meyakinkan 3 master alkimia untuk melumpuhkan kultivasi Ye Chen dan mengurungnya sehingga dia dapat memurnikan pil untuk mereka secara gratis selama sisa hidupnya. Siapa yang tidak menginginkan seorang alkemis bebas yang dapat menghasilkan 6 pil 100 roh kuno dalam 1 kali produksi? Terlebih lagi, Ye Chen pasti akan mati karena dia memprovokasi 3 master alkimia, jadi jelas pihak mana yang harus mereka pilih. Hanya ada keuntungan dalam situasi ini, dan tidak ada yang akan hilang. Oleh karena itu, beberapa anggota klan dari 3 keluarga besar mulai berteriak. Kami mendukung Master Alkimia. Kalahkan Ye Chen. Ye Chen telah meremehkan 3 alchemy master dan pantas dihukum mati. Namun, saya mohon kepada 3 alchemy master untuk menjatuhkan Ye Chen dan melumpuhkan kultivasinya sehingga ia dapat bekerja untuk kota Dangsu selama sisa hidupnya. Itu juga dianggap sebagai pengabdian kepada kota Dangsu. Wang Kun, kepala keluarga Wang, menangkupkan tinjunya dan meneriakkan hal ini. Ia menatap alchemy master Kun Wu dan berlutut dengan satu kaki. Ia berkata dengan tulus, alchemy master yang terhormat, Ye Chen sombong dan pantas dibunuh. Namun, ia tetaplah wali yang ditunjuk oleh alchemy master Ling Yi. Mengapa kita tidak menjatuhkannya dan melumpuhkan kultivasinya sehingga ia dapat memurnikan pil untuk para seniman bela diri di kota Dangsu selama sisa hidupnya? Dengan cara ini, kita tidak akan menyia-nyiakan bakat Ye Chen, dan juga bisa memberinya pelajaran dan membantu kota Dangsu pada saat yang sama. Ini adalah solusi terbaik untuk memuaskan kedua belah pihak. Itu hanya kepura-puraan. Apa yang sebenarnya dia inginkan adalah seorang alkemis bebas yang dapat memurnikan pil 100 roh kuno secara gratis. Itu semua salah Ye Chen sendiri karena telah menyinggung ketiga master alkimia. Patriark Wang Kun benar. Saya juga akan mengatakan sesuatu yang adil. Li Lu, kepala keluarga Li, berdiri dan berkata dengan ekspresi serius. Tatapannya menyapu kelima alchemy master, keempat kepala keluarga lainnya, dan para tetua, wali, dan kultivator. Dia berkata, Yang mulia alchemy master, kalian semua adalah wali alkimia, jadi kalian tidak boleh jatuh karena Ye Chen. Agar kedua belah pihak dapat hidup berdampingan secara damai, saya juga menyarankan agar kultivasi Ye Chen dilumpuhkan dan dia berlutut serta bersujud kepada 3 master alkimia untuk meminta maaf. Kalau begitu, kita akan biarkan dia memurnikan pil untuk para seniman bela diri kota Dangsu. Itu juga akan dianggap sebagai kontribusi penebusannya untuk kota Dangsu. Para kultivator yang mengonsumsi pil yang dimurnikan oleh Ye Chen juga akan melindungi kota Dangsu. Ini juga akan mencapai tujuan Master Alkimia Ling Yi dalam meminta Ye Chen untuk melindungi kota Dangsu. Dia mengatakan ini dengan cara yang bermartabat dan benar, tetapi dengan motif tersembunyi yang sama seperti Wang Kun. Ngomong-ngomong, kenapa kalian semua, para idiot, sok suci begitu? Wang Kun,
Lilu, Cui Yue. Kalian bertiga sangat hebat. Sayangnya, hari ini adalah hari terakhir kalian hidup. Ye Chen memegang pedang bintang di tangan kirinya dan tombak langit 9 meter di tangan kanannya. Cahaya reinkarnasi beredar di sekujur tubuhnya dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menempuh jalan pembantaian, jadi siapapun yang mengancamnya harus dibunuh. Itulah prinsipnya. Ekspresi orang lain tidak berubah setelah mendengar ini. Siapa kau, Ye Chen? Wang Kun mendengus dingin. Seorang kultivator alam Daoyuan biasa, siapapun yang lebih tua dari keluargaku bisa membunuhmu. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat seorang tetua. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Alchemy Master Xingtian dan berkata, Alchemy Master, keluarga Wang bersedia menangkap bocah tak berguna ini dan menghancurkan dantiannya demi Alchemy Master. Alchemy Master Xingtian mengangguk acuh tak acuh. Ia menyadari bahwa lebih baik melumpuhkan kultivasi Ye Chen dan membiarkannya memurnikan pil selama sisa hidupnya daripada membunuhnya segera. Tetua ketiga, pergi. Hati-hati jangan sampai membunuhnya. Dia masih berguna. Wang Kun mengingatkannya sambil tersenyum jahat muncul di bibirnya, dan dia berpikir dalam hati, sebentar lagi, akan ada pil 100 roh kuno gratis untuk dikonsumsi. Ye Chen, apakah kau pikir kau Ye Xitian? Dengan tingkat kultivasimu, kau paling-paling hanya bisa berhadapan dengan kultivator alam Daoyuan tingkat 8 atau 9. Kau tidak akan mampu melawan siapapun yang lebih kuat, apalagi 3 keluarga dan 3 master alkimia. Ya, kepala keluarga. Tetua ketiga dari keluarga Wang berdiri dan perlahan mendekati panggung arena. Tubuhnya dikelilingi oleh aura kuno. Dia adalah ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah. Energi darah di sekujur tubuhnya melonjak saat kekuatannya meningkat dengan cepat. Dia memegang pedang es di tangannya dan tampak agung. Dia menatap Ye Chen dan berkata, Nak, nikmati pertempuran terakhirmu. Berhenti. Apakah kau mencoba memberontak? Alchemy Master Ling Yi berdiri di depan Ye Chen. Ujung jarinya berkilauan dan tombak spiritual muncul di tangannya. Jika kau ingin menyentuh Ye Chen, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Ahli alkimia Ling Yi, aku di sini atas perintah 3 Alchemy Master untuk melumpuhkan kultivasi Ye Chen. Tetua ketiga keluarga Wang juga tidak takut pada Alchemy Master Ling Yi. Dengan 3 Alchemy Master berdiri di belakangnya, dia memiliki keyakinan penuh dan tidak akan mundur. Ye Chen berjalan perlahan dan berkata dengan lembut, Senior Ling Yi, saya menghargai kebaikan Anda. Namun, ada beberapa hal yang ingin saya selesaikan sendiri. Tetapi, percayalah padaku. Ye Chen mengangguk ringan pada Master Alkimia Ling Yi dan melanjutkan, beberapa faksi perlu dibersihkan secara menyeluruh. Master Alkimia Ling Yi tahu bahwa Ye Chen sudah mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa mengangguk sedikit dan mundur selangkah, menyerahkan medan perang kepada Ye Chen. Bab 1082, memulai perkelahian, bagian 3. Jika Ye Chen terluka, dia akan menyerang dengan segala cara. Ini karena orang yang berdiri di belakang Ye Chen tidak lain adalah Lin Qingxuan. Ayah? Luo Yao bertanya dengan cemas, apakah sesuatu akan terjadi pada Tuan Ye saat ia menghadapi tetua keluarga Wang? Ia bukan Ye Xitian, dan baru mencapai alam asal 1 atau 2 bulan yang lalu. Meskipun ia telah mencapai alam Daoyuan sekarang, ia mungkin tidak sebanding dengan tetua keluarga Wang. Apa yang harus dia lakukan? Ye Xitian tidak lagi berada di kota Dangsu. Apa jadinya kalau Ye Chen bukan tandingannya? Luo Wuya menyipitkan matanya dan tampak sangat serius. Dia ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya memutuskan. Yao kecil, saat pertama kali bertemu Ye Chen, aku tidak memanfaatkan kesempatan ini. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan kali ini, keluarga Luo tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Karena itu, kali ini, jika Ye Chen terluka sedikit saja, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menolongnya. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan ragu. Luo Yao tertegun dan menoleh menatap ayahnya, merasa sedikit sedih. Dia hanya berharap Ye Chen akan selamat kali ini, karena itu berarti keluarga Luo juga akan selamat. Pada saat ini, di panggung arena, Cui Yue mencibir. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Ye Chen, kamu mampu membunuh Paman Cui Yuan karena dia terluka sebelumnya. Namun, aku khawatir tetua ketiga dari keluarga Wang dapat mengalahkanmu dengan satu gerakan. Mungkin kamu tidak tahu, tapi keluarga Wang adalah keluarga penyendiri di kota Dangsu. Kalau bukan karena konferensi alkimia dan perintah dari Master Alkimia, mereka tidak akan pernah muncul.
Para ahli dari keluarga penyendiri bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pemula sepertimu. Ye Chen tidak memedulikan Cui Yue. Tombak dan pedangnya melayang di sekelilingnya. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, seolah tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Tetua ketiga keluarga Wang juga berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut dingin, dan tampak seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Bocah, aku memberimu kesempatan untuk menyerang. Kalau begitu, aku akan melumpuhkan kakimu dan dantianmu. Aku jamin kau masih bisa memurnikan pil, tapi kau tidak akan punya sedikit pun kemampuan untuk bertarung. Dia mengulurkan tangannya, dan pedang es di tangannya melepaskan kabut es yang menyelimuti separuh arena. Kabut es itu menyalurkan kekuatan kepadanya. Dia berkata dengan bangga, "Ayo, ini akan menjadi serangan terakhirmu. Setelah itu, kau tidak akan bisa lagi berkultivasi. Orang tua, karena kau mencari kematian, aku akan membiarkanmu pergi." Lengan Ye Chen bergetar dan energi darahnya yang dahsyat menyapu, menyelimuti dirinya dan tetua ketiga. Seolah-olah dewa iblis yang tak tertandingi telah bangkit. Orang tua, kau sangat beruntung. Kematianmu akan menandai dimulainya pembersihan. Tak lama lagi, semua orang di belakangmu juga akan menemanimu ke neraka. Tubuh Ye Chen terbakar oleh api abadi saat dia mengayunkan pedang bintang dengan ganas. Energi darah mengalir keluar dari pedang seperti air pasang, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Sangat kuat. Itu tidak benar. Bagaimana seorang kultivator tahap awal Dao Yuan bisa begitu kuat? Tetua ketiga keluarga Wang tidak punya waktu untuk mencari tahu jawabannya, dan dia buru-buru mundur sambil melepaskan tebasan pedang. Bongkahan es tebal terbang keluar dalam bentuk bilah bulan sabit. Dia terus-menerus melepaskan kabut es untuk menahan energi darah Ye Chen. Retakan, ledakan, suara ledakan dahsyat terdengar, menyebabkan lantai panggung arena retak dan gelombang kejut menyapu. Dalam sekejap, 5 master alkimia dan anggota klan dari keluarga besar mundur dari arena dan kembali ke posisi masing-masing. Alchemy Master Kunwu menatap arena yang diselimuti kabut es dan energi darah. Dia hanya bisa melihat beberapa pedang dan ki pedang saling beradu, tetapi tidak bisa melihat apapun selain itu. Saat arena berguncang hebat, pertempuran tampaknya telah mencapai momen paling intens. Di panggung arena, Ye Chen merasa tenang saat ia menyingkirkan pedang bintang dan mulai melancarkan serangan telapak tangan. Satu serangan mendarat di bahu tetua ketiga keluarga Wang. Puci, tetua ketiga keluarga Wang memuntahkan darah saat dia mundur. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap dewa iblis yang tampaknya tak terhentikan di hadapannya. Dia bertanya, mengapa kekuatan ini terasa begitu familiar? Aku pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Ye Chen, siapa kamu sebenarnya? Kekuatan ini pastinya sebanding dengan ahli alam kaisar tertinggi. Ye Chen, seorang kultivator alam Dao Yuan tahap awal, memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, mengapa semua kekuatan yang digunakannya terasa begitu familiar? Aku tidak perlu menjelaskan siapa aku kepada orang mati. Ini adalah pukulan terakhir. Nikmatilah momen terakhir dalam hidupmu. Ye Chen kemudian menusukkan pedangnya ke depan. Niat membunuh yang tak berujung berkumpul di ujungnya dan bersinar dengan cahaya berdarah. Pedang bintang berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar seperti komet yang melesat melintasi langit, menghancurkan semua rintangan di jalurnya dan melenyapkan segalanya. Ledakan, ledakan, aliran cahaya menembus lapisan es dan bertabrakan dengan pedang es. Tetua ketiga keluarga Wang terkena serangan itu dan lebih dari separuh tulangnya patah. Ia menyemburkan darah dan ekspresinya mengerikan. Sekarang aku ingat, energi darah ini adalah jenis yang sama yang digunakan Ye Xitian untuk membunuh para ahli alam kaisar tertinggi keluarga Cui 3 hari yang lalu. Dia berbalik kaget dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Suaranya tua dan serak, seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Sebenarnya, dia gemetar, dia ketakutan. Kamu bukan Ye Chen, kamu adalah Ye Xitian. Kaca. Aliran cahaya itu menghancurkan pedang es dan langsung menusuk dadanya, menghancurkan dantiannya dan melumpuhkan kultivasinya. Aliran cahaya itu kemudian berubah menjadi pedang bintang sekali lagi dan kembali ke tangan Ye Chen. Dengan lambaian tangannya, jari-jari Ye Chen mengirimkan gelombang serangan yang menghantam tubuh tetua ketiga. Ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, tetua ketiga berada di ambang kematian. Orang-orang di luar tidak dapat melihat situasi di dalam, dan hanya dapat mendengar suara ledakan. Cui Yue tertawa dingin. Tetua ketiga keluarga Wang telah mengambil tindakan.
Tidak akan lama lagi kultivasi Ye Chen akan lumpuh. Dia menatap kabut darah. Sepertinya tetua ketiga keluarga Wang tidak ingin kita melihat tekniknya, atau mungkin dia ingin menyiksa Ye Chen lebih parah. Patriark Wang Kun, Patriark Li Lu, jika saatnya tiba, kita harus membagi pil 100 roh kuno dengan benar. Ye Chen memproduksi 6 pil dalam satu batch. Satu batch akan memakan waktu sekitar 6 jam. Oleh karena itu, jika Ye Chen mengolah 4 batch sehari, ketiga keluarga dapat membaginya secara merata, dan setiap keluarga dapat memperoleh 8 pil sehari. Memikirkannya, dia merasa senang. Dalam waktu kurang dari 1,5 tahun, keluarga Cui akan dapat meninggalkan kota Dangsu dan bersaing dengan sekte dan kekuatan teratas. Benar sekali, si Ye Chen yang tidak berguna itu akan memurnikan pil untuk kita. Kadang-kadang, saat kita bahagia, kita bisa menghadiahi Ye Chen dengan beberapa sisa. Mungkin dia akan bisa memurnikan lebih cepat dengan cara itu. Patriark Li Lu juga menantikan hari ketika keluarga Li akan mendominasi pegunungan Kunlun. Jika mereka menangkap Ye Chen, mereka akan memiliki persediaan ahli alam Dao Yuan yang tidak ada habisnya. Bab 1083, memulai perkelahian, bagian 4. Tepat saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat, sesuatu berubah dalam energi darah dan kabut es. Dalam sekejap, untaian ki pedang memenuhi langit, memancarkan niat membunuh yang tak berujung sementara energi darah dan kabut es menghilang sepenuhnya, memperlihatkan pemandangan yang tragis. Seorang pemuda memegang pedang yang memakukan seorang lelaki tua ke tanah. Kamu Chen, tetua ketiga, ekspresi Wang Kun berubah drastis. Ia dipenuhi kesedihan dan kemarahan saat melihat Ye Chen menjepit mayat tetua ketiga ke tanah dengan pedang bintang. Ye Chen, kau. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya dan perlahan mundur 2 langkah. Dia menatap Ye Chen dan berteriak serak, Ye Chen, kau telah membunuh tetua klanku. Alchemy Master, kau harus membunuh Ye Chen. Anak ini terlalu haus darah. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, itu akan menyebabkan bencana. Memurnikan pil 100 roh kuno. Jika Ye Chen benar-benar bisa membunuh sesepuh setengah langkah alam kaisar tertinggi, dia tidak akan bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, pasti akan ada perubahan di masa depan. Untuk menghindari masalah di masa depan, mereka harus membunuh Ye Chen hari ini. Dalam sekejap, mimpi Wang Kun, Cui Yue, dan Li Lu hancur dan mereka menatap Ye Chen dengan gelisah. Mereka berteriak serempak, Ye Chen haus darah seperti iblis. Dia harus dibunuh sekarang. Ye Chen mungkin sama kuatnya dengan Ye Xitian. Kalian bisa mundur. Alchemy Master Xingtian menatap Ye Chen dengan penuh arti. Dia masih penuh dengan penghinaan dan mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa terus bersikap sombong hanya karena kamu membunuh seorang kultivator alam kaisar tertinggi setengah langkah? Aku akan membunuhmu secara pribadi. Awalnya, dia berencana melumpuhkan Ye Chen agar dia patuh memurnikan pil selama sisa hidupnya. Namun, karena Ye Chen memiliki kemampuan untuk membunuh seorang ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah, dia terlalu banyak berubah dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bagaimanapun, Ye Chen sebenarnya telah meminta Alchemy Master Ling Yi untuk tidak campur tangan, yang tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tanpa Master Alkimia Ling Yi, Ye Chen adalah mangsa yang empuk. Saat mereka bicara, 3 Master Alkimia dan pakar lain dari 3 keluarga besar semuanya bergerak ke arah Ye Chen, mengunci rute pelariannya. 3 tetua tamu dari keluarga Cui, 1 wali agung, 5 ahli keluarga Li, dan 4 ahli alam setengah langkah kaisar tertinggi dari keluarga Wang. Sebanyak 13 ahli berdiri di sekitar Ye Chen. Masing-masing dari mereka menghunus senjata mereka. Selama Master Alkimia memberi perintah, mereka akan segera menyerang Ye Chen dan menjatuhkannya. Kalian benar-benar pemberontak. Apakah kalian pikir kalian memiliki keputusan akhir di kota Dangsu? Master Alkimia Ling Yi tidak dapat menahannya lagi dan berteriak. Pada saat ini, bahkan jika dia mengambil tindakan, ada terlalu banyak ahli dalam keributan itu, jadi akan sulit untuk melindungi Ye Chen. Ini karena Master Alkimia Xingtian dan Master Alkimia Kunwu sedang mengamatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Master Alkimia Xingtian mengadakan konferensi alkimia lebih awal. Salah satu alasan terpenting mungkin adalah Ye Chen. Itu jebakan. Ling Yi, lawanmu adalah aku. Master Alkimia Kunwu melangkah maju. Cahaya bintang beredar di sekujur tubuhnya saat formasi 18 pedang muncul di belakangnya. Dia juga merupakan ahli tingkat menengah dari alam kaisar tertinggi, telah mencapai tingkat keempat seperti Ling Yi. Dengan auranya yang kuat dan bantuan formasi pedang,
dia dapat melawan ahli alam kaisar tertinggi tingkat kelima. Pada saat ini, dia berhadapan dengan Master Alkimia Ling Yi. Ling Yi, apakah menurutmu kaulah yang memiliki keputusan akhir di kota Dangsu? Sekarang, kita yang memiliki keputusan akhir. Alchemy Master Kunwu juga mengeluarkan senjatanya. Itu adalah kuali biru besar yang dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Hahaha, Ling Yi, kamu tidak menyangka hari ini akan tiba, kan? Alchemy Master Xingtian tertawa terbahak-bahak seolah kemenangan sudah di tangannya. Beberapa waktu lalu, aku ingin membunuh Ye Chen tetapi kamu menghentikanku. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikanku kali ini. Sebagai Master Alkimia, 1 lawan 1, tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Namun, jika berhadapan dengan 3 lawan 1, Master Alkimia Ling Yi pasti akan kalah. Bai Wu. Alchemy Master Ling Yi menatap Alchemy Master Bai Wu sambil mengamati situasi di sekitarnya. Hari ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Ye Chen, katanya. Tombak spiritual di tangannya memancarkan kekuatan tak terbatas saat cahaya hijau bersinar ke segala arah. Mereka yang masih mematuhi perintahku, naiklah ke panggung dan lindungi Ye Chen. Begitu dia selesai berbicara, keributan terjadi di kerumunan. Tak lama kemudian, para ahli dari keluarga Luo dan Luo Wuya naik ke panggung arena, namun tak seorang pun di antara kerumunan itu yang berdiri. Ling Yi, tidak bisakah kamu melihat situasinya dengan jelas? Ini adalah keinginan rakyat. Kami adalah keinginan rakyat. Jika kamu menyerahkan Ye Chen dengan patuh, kamu akan tetap menjadi penjaga kota Dangsu, dan kamu bisa tinggal di Menara Inti dengan aman. Master Alkimia Xingtian tertawa mengejek. Atau kau bisa membunuh Ye Chen sendiri. Jika tidak, kamu dan semua orang di keluarga Luo akan hancur. Apakah menurutmu kau bisa menghentikan kami bertiga? Bisakah keluarga Luo menghentikan 3 keluarga besar? Bai Wu, cepat serang, teriak Master Alkimia Ling Yi lagi. Master Alkimia Bai Wu melirik Ye Chen, matanya berbinar. Ini adalah waktu terbaik untuk mendapatkan informasi tentang Ye Xitian dari Ye Chen. Jika Master Alkimia Ling Yi benar-benar menyelamatkan Ye Chen, dengan temperamen anak ini, dia pasti tidak akan mengungkapkan rahasia itu. Oleh karena itu, pada saat ini, Alchemy Master Bai Wu bimbang. Satu-satunya pikiran yang terlintas di benaknya adalah menangkap Ye Chen. Beberapa detik kemudian, dia menghela napas dan berkata, Ling Yi, serahkan Ye Chen. Kalau tidak, akan ada pertempuran berdarah hari ini. Tidak ada gunanya kehilangan begitu banyak hanya karena satu orang. Kita tidak punya peluang untuk menang dalam situasi saat ini, katanya perlahan. Aku akan mengingat apa yang baru saja kau katakan. Master Alkimia Ling Yi sangat marah. Master Alkimia Ling Yi melompat ke sisi Ye Chen. Cepat pergi. Aku akan bertarung sampai mati di sini, tapi aku bisa mengirimmu pergi. Dia dengan sungguh-sungguh mengeluarkan liontin giok dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Tolong beritahu senior Lin Qingxuan bahwa satu-satunya hal yang dapat kulakukan adalah mempertaruhkan nyawaku untuk mengawal muridnya dengan selamat. Aku hanya dapat membalas kebaikannya di kehidupan selanjutnya. Ye Chen tidak mengambil liontin giok itu. Sebaliknya, dia dengan tenang melirik selusin ahli dan 3 master alkimia. Kalian sampah, apakah kalian benar-benar berpikir kalian bisa membunuhku? Alchemy Master Kunwu mendengus dingin. Hari ini, lebih dari separuh ahli teratas di kota Dangsu ada di sini untuk membunuhmu. Benarkah begitu? Ye Chen tidak peduli dengan para ahli di depannya. Ketika dia melewati kesengsaraan tadi, dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan, dia hanya menggunakan 1/4 dari kekuatannya. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa membunuh semua yang disebut ahli ini. Karena kalian semua ada di sini, serang aku bersama-sama. Senang sekali kalian semua berkumpul bersama, jadi aku tidak perlu berkeliling membunuh kalian satu persatu. Tuan Ye, Luo Yao mendarat di panggung arena bersama Luo Wuya. Dia buru-buru mengambil liontin giok teleportasi dan berkata, ayo pergi. Ada terlalu banyak ahli alam kaisar tertinggi di sini. Kalian tidak boleh mati di sini. Ayo cepat pergi. Kalau tidak, pengorbanan ayah, para tetua, dan Alchemy Master Ling Yi akan sia-sia. Bab 1084, Kekuatan yang luar biasa. Kamu tidak percaya padaku. Ye Chen menepuk bahu Luo Yao dengan lembut dan tersenyum. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan Luo Yao dan berjalan ke tengah panggung arena. Dia melihat semua musuh dan para pembudidaya nakal yang tersebar di kejauhan dan berkata, sudah hampir waktunya. Ayo keluar dan siapkan formasi.
Bunuh mereka semua. Semua orang masih linglung ketika mereka melihat 4 sinar pedang melintas di langit. Sinar pedang menghubungkan langit dan bumi, melambangkan 4 elemen angin, guntur, logam, dan api. Sinar pedang itu seperti 4 pilar dewa yang memancarkan untaian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sinar pedang itu saling bersilangan dan menyegel ruang dalam radius 10.000 meter di sekitar panggung arena. Itu adalah formasi pedang yang sama yang digunakan Ye Chen untuk menyegel para jenius keluarga Huang di alam rahasia roh darah. Di bawah 4 pilar dewa, berdiri 4 pemuda, semuanya memegang senjata. Mereka adalah Huang Wuqiang, Huang Zantian, Wanyan Pojun, dan ahli lainnya. Mereka memancarkan aura kuno, dan rambut mereka menari-nari tertiup angin, tampak gagah berani dan perkasa. Mereka adalah ahli alam Daoyuan tingkat 9, tetapi aura yang mereka pancarkan seperti ahli alam kaisar tertinggi. Mereka seperti 4 jenderal dewa yang menjaga keempat penjuru dunia. Beberapa saat kemudian, mereka menangkupkan tangan dan berkata serempak, "Guru telah memerintahkan kita untuk mengikuti perintah Guru Ye Chen. Pada saat ini, formasi pedang kita telah menutup ruang ini. Tuan, tolong beri kami perintah." Wus, wus, wus. Luo Yao menghela napas panjang. Tuan Ye benar-benar meminjam 4 bawahan Ye Xitian dan membentuk formasi besar. Apakah dia berencana untuk menangkap 3 keluarga dan 3 master alkimia sekaligus? Ini terlalu gila, seperti yang diharapkan dari Tuan Ye. Alchemy Master Kun Wu, Alchemy Master Gongong, dan Alchemy Master Xingtian menatap Huang Zantian dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Senjata di tangan mereka sudah dipenuhi dengan rantai urutan dewa. Mereka tidak menyangka Ye Chen akan meminjam keempat orang ini. Membunuh Ye Chen sekarang akan sedikit sulit. Dengarkan baik-baik. Gunakan kekuatan formasi pedang untuk membunuh semua orang di bawah alam kaisar tertinggi dari keluarga Li, keluarga Cui, dan keluarga Wang. Hancurkan ketiga keluarga itu. Ye Chen dengan tenang memberi perintah. Suara dentingan keras terdengar saat pecahan emas beterbangan dan menempel di tubuhnya. Satu set baju besi emas muncul di tubuhnya. Ye Chen penuh semangat dan memiliki sikap heroik. Dia menggunakan kultivasinya yang sebenarnya dan mengacungkan pedang bintang, mengarahkannya ke Master Alkimia Xingtian. Bunuh. Dalam sekejap, pertempuran hebat terjadi di antara kedua belah pihak. Para kultivator alam kaisar tertinggi, alam Daoyuan, dan bahkan alam raja asal mulai mencari lawan mereka sendiri. Kecil, aku akan membunuhmu hari ini. Alchemy Master Xingtian membuka mulutnya dan meludahkan sitar. Dengan jentikan tangan kirinya, gelombang suara melesat keluar. Gelombang itu tajam dan membelah sedikit, mencoba melahap Ye Chen. Dia mengendalikan kuali biru besar di tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya biru, bayangan naga muncul, dan aumannya mengguncang 9 langit. Dikombinasikan dengan gelombang suara, ia menyerang Ye Chen. Tubuh Ye Chen bergerak ke samping, menghindari serangan itu, yang menghantam dinding baja dan mengubahnya menjadi reruntuhan. Jika Ye Chen tidak menghindar dengan cepat, dia akan terluka oleh serangan ini. Ye Chen mengangkat pedang bintang tinggi-tinggi dan menarik energi spiritual dalam jarak 100 meter. Dalam sekejap, pedang itu berubah menjadi pedang raksasa dan ia menyerang Master Alkimia Xingtian. Sinar pedang turun dan menghancurkan bayangan naga. Namun, kuali biru menghancurkan sinar pedang. Ledakan, ledakan, ledakan dahsyat itu memaksa Ye Chen dan Master Alkimia Xingtian mundur. Kedua belah pihak berimbang. Tidak, jika ini terus berlanjut, bahkan jika aku memusnahkan mereka semua, keluarga Luo akan menderita kerugian besar. Tatapan Ye Chen menyapu medan perang lainnya. Para ahli keluarga Luo dikepung sementara Luo Huya dan yang lainnya diserang oleh Huang Kun dan Li Lu. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Senior Sue, pinjamkan aku sedikit kekuatan. Dia mengirimkan transmisi suara ke makam Samsara. Baiklah, jawab Sue Kie setelah terdiam beberapa saat. Kemudian, cahaya merah darah melesat keluar saat Sue Kie melanjutkan, kekuatan ini akan memungkinkanmu untuk menyelesaikan pertempuran ini. Setelah itu, kekuatan itu akan menghilang. Namun, tubuhmu harus menahan rasa sakit. Setelah berkata demikian, jiwa keilahian Sue Kie sedikit memudar. Terima kasih. Seluruh tubuh Ye Chen bersinar dengan 9 cahaya yang berbeda. Suara dentingan terdengar tanpa henti. Satu demi satu, cahaya menempel pada baju besi emas saat auranya mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan Ye Chen sudah sebanding dengan ahli alam kaisar tertinggi.
Dia memegang pedang bintang di tangan kanannya dan memukul dengan tangan kirinya, saat naga darah itu meraung dengan anggun. Apa? Bagaimana auramu bisa sekuat ahli alam kaisar tertinggi? Siapa sebenarnya dirimu? Tidak mungkin. Ini tidak akan terjadi. Ekspresi Master Alkimia Xingtian berubah drastis. Dia meletakkan kuali biru besar di depannya dan menarik Master Alkimia Kunwu ke sisinya. Xingtian, apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan menyerang Ling Yi. Sebentar lagi. Kaca. Ketika Master Alkimia Kunwu tengah berbicara, sebuah tinju berwarna darah tiba-tiba menghantam tubuhnya berulang kali. Ledakan. Ledakan. Serangkaian ledakan meletus, dan alchemy Master Kunwu meledak menjadi hujan darah dan daging yang memenuhi langit. Jiwa surgawinya hancur dalam sekejap. Seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat keempat telah meninggal begitu saja. Pada saat ini, semua orang yang bertarung berbalik kaget dan menatap Ye Chen. Ledakan. Tinju Qi Ye Chen tak tertandingi. Dia menghancurkan 3 tetua tamu keluarga Cui berturut-turut. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang bintang ke kiri dan kanan, membunuh 4 ahli keluarga Wang berturut-turut. 7 orang ahli tewas dalam hitungan beberapa detik. Pada saat yang sama, untaian Ki Pedang menyapu, menewaskan 30 hingga 40 kultivator alam Daoyuan dari keluarga Cui dan Wang. Tanahnya berlumuran darah, dan anggota badan yang terputus berserakan di mana-mana. 3 master alkimia dan 3 keluarga besar, yang mengira kemenangan sudah dalam genggaman mereka, kini ditekan oleh Ye Chen. Hampir semua kultivator Daoyuan dan origin King Realm mereka telah musnah. Tidak, Ye Chen. Cui Yue berlutut di tanah dan terus bersujud. Aku akan bersujud padamu dan meminta maaf. Tolong ampuni nyawaku. Namun, Ye Chen tidak berniat menahan diri. Gelombang Ki Pedang menyapu dan memotong Cui Yue menjadi 2 bagian. Jiwa surgawinya pun hancur. Huang Zantian dan 3 orang lainnya juga menghentikan serangan mereka. Mereka berjaga di 4 sudut formasi pedang dan menatap Ye Chen yang sedang bertarung dengan kaget dan kagum. Wanyan Pojun diam-diam mendecak lidahnya, kultivasi guru terlalu mengerikan. Tidak heran dia mampu membunuh 6 anggota klan roh darah. Bahkan tetua tertinggi sekte saya bukanlah tandingannya. Guru masih sangat muda, tetapi kultivasinya sudah mencapai tingkat yang tinggi. Takdirnya adalah menjadi orang pilihan surga untuk melawan klan roh darah. Di luar formasi pedang, Ruohan menyaksikan semua ini. Dia memutuskan bahwa setelah pertempuran berakhir, dia harus membicarakan sesuatu dengan Ye Chen. Ye Chen adalah satu-satunya orang yang pernah ditemuinya yang memenuhi syarat untuk mengaktifkan benda itu. Benda itu ada hubungannya dengan Huaxia, ada hubungannya dengan pegunungan Kunlun, dan ada hubungannya dengan klan roh darah. Bab 1085, Rampasan Perang. Pada saat ini, di dalam formasi pedang, Luo Yao hendak menyerang musuh ketika serangan pedang Ye Chen menyapu dan membunuh semua musuh alam raja asal di depannya. Melihat ini, Luo Yao menghela napas lega. Dalam sekejap mata, dia berteriak dengan marah, Tuan Ye, aku tahu kamu kuat. Tidak bisakah kamu memberiku beberapa lawan? Dia meletakkan tangannya di pinggul. Aku baru saja akan menarikmu. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Serius, nggak ada yang aku khawatirkan. Ye Chen terkekeh mendengar kata-kata Luo Yao, lalu mengacungkan pedang bintang dan ki pedangnya menyapu formasi pedang. Kekuatannya tak tertandingi. Keluarga Cui, Wang, dan Li, entah mereka yang berada di alam setengah kaisar tertinggi, alam Daoyuan, atau alam raja asal, semuanya tumbang di hadapan pedang Qi Ye Chen dan dimusnahkan. Luo Wuya menatap semua yang ada di depannya dengan heran, begitu pula para ahli dari keluarga Luo. Kekuatan-kekuatan ini ingin membunuh Ye Chen. Lucu sekali. Kekuatan Ye Chen lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh kota Dangsu. Yang paling penting, siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa bulan, Ye Chen akan tumbuh ke tingkat seperti itu. Sesaat berlalu, dan kekuatan di tubuh Ye Chen berangsur-angsur menghilang. Satu-satunya yang berdiri di depannya tidak lain adalah Alchemy Master Xingtian dan Alchemy Master Gongong. Keduanya terluka dan kultivasi mereka sebagian besar telah dilumpuhkan oleh Ye Chen. Ye Chen, dasar kecil. Aku tidak menyangka ini. Ye Chen, aku akui kau sangat kuat. Namun, jika kau membunuh kami, cepat atau lambat kau akan mati. Selain itu, kau akan mati tanpa mayat yang utuh. Kedua master alkimia itu memuntahkan darah. Mereka tidak pernah menyangka akan kalah dalam pertempuran ini. Yang terpenting, mereka tidak dapat memahami mengapa Ye Chen tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda.
Rahasia apa yang tersembunyi dalam tubuh anak ini? Master Alkimia Kunwu terbunuh seketika, dan dia serta Master Alkimia Gonggong dihajar habis-habisan oleh Ye Chen. Jika dia tahu bahwa Ye Chen begitu kuat, dia tidak akan menjadikannya musuhnya. Semut yang bisa dia bunuh dengan lambaian tangannya saat itu telah tumbuh hingga tingkat yang mengerikan. Ye Chen, Alchemy Master Ling Yi maju dengan jejak darah menggantung di sudut bibirnya. Dia menghela napas dan berkata, bunuh mereka semua. Dia sangat kecewa. Dia menatap Ye Chen dan berkata, kota Dangsu bukan lagi kota Dangsu seperti dulu. Hanya pembersihan yang dapat mengembalikan kota Dangsu ke kejayaannya. Mulai sekarang, kamu adalah penjaga kota Dangsu dan tuannya. Oke, Ye Chen memegang pedang bintang dan pedang surga pembunuh naga di masing-masing tangan. Energi darah mengalir deras melalui tubuhnya saat dia melemparkan kedua pedang itu ke depan. Master Alkimia Xingtian tidak pernah menyangka Master Alkimia Ling Yi akan memberikan perintah seperti itu. Membunuh mereka. Apakah dia gila? Matanya membelalak saat dia menatap Master Alkimia Ling Yi. Dia meraung marah, Ling Yi, tahukah kamu apa akibatnya jika sesuatu terjadi padaku? Kamu dan kecil ini bisa melupakan hidup. Para ahli dari klan roh darah pada akhirnya akan mendominasi seluruh pegunungan Kunlun. Masih ada waktu 1 tahun lagi. Apakah menurutmu kau bisa menghentikan mereka dengan kekuatanmu sendiri? Tidak. Bahkan jika kau telah mencapai alam kaisar tertinggi, kau masih sama tidak berartinya seperti debu di mata para ahli itu. Hahaha. Terdengar ledakan tawa. Ye Chen mendengarkan perkataan Master Alkimia Xingtian dan menggelengkan kepalanya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan serangannya. Sekarang setelah kau selesai melontarkan omong kosongmu, aku akan secara pribadi mengantarmu pergi. Suara mendesing. Suara mendesing. Puci. 2 garis cahaya menembus dada kedua Alchemy Master. Saat dantian mereka hancur, pedang memancarkan kekuatan surgawi, melenyapkan jiwa surgawi mereka. 2 Master Alkimia meninggal di waktu yang sama. Ye Chen menyarungkan pedangnya dan menonaktifkan formasi pedang. Dia tidak melihat ke arah Alchemy Master Bai Wu, tetapi ke arah penonton yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Suaranya keras dan jelas. Mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Cui, keluarga Wang, atau keluarga Li. Anggota yang tersisa dari ketiga keluarga ini, maju dan menyerah, atau kalian akan dibunuh di tempat. Ye Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga-keluarga ini. Dia bukan orang yang haus darah, tetapi dia tahu betul bahwa orang-orang ini pada akhirnya merupakan ancaman, dan membunuh mereka akan menyelesaikan banyak masalah. Kerumunan itu menatap Ye Chen dan segera menjadi tenang. 3 hingga 400 orang perlahan keluar, semuanya dengan ekspresi getir atau sedih. Hampir semuanya adalah orang muda, meskipun beberapa sudah sangat tua. Tingkat kultivasi mereka di bawah alam raja asal, dan kebanyakan dari mereka adalah kultivator alam suci atau alam transenden. Mereka merupakan generasi muda dari ketiga keluarga dan mengelola urusan rutin serta bisnis keluarga mereka masing-masing. Senior Ye, sekitar 300 orang saling memandang. Kemudian, mereka berlutut dan berteriak, kami bersedia meninggalkan keluarga kami. Kami bahkan akan bersumpah atas nama darah kami bahwa kami tidak akan pernah menyerang Senior Ye. Kata-kata ini tentu saja benar. Bagaimanapun, mereka telah melihat betapa mengerikannya Ye Chen, jadi mereka tidak berani membalas dendam. Terlebih lagi, Ye Chen memiliki kakak senior yang bahkan lebih menakutkan di belakangnya, dan entah sekte atau guru misterius apa yang melatih mereka berdua. Jika Ye Xitian dan Ye Chen bergandengan tangan, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuh mereka kecuali pasukan teratas pegunungan Kunlun. Ye Chen mengabaikan orang-orang ini. Sebaliknya, tatapannya jatuh pada Master Alkimia Ling Yi. Dia berkata, aku bisa merasakan niat membunuh dari orang lain di kejauhan. Tidak perlu membiarkan orang-orang ini hidup. Bunuh mereka segera. Juga, kamu harus tahu sumber daya apa yang dimiliki ketiga Alchemy Master yang sudah meninggal ini. Sekarang adalah masa kritis, dan sumber daya ini sangat berguna bagiku. Master Alkimia Xingtian, Master Alkimia Gonggong, dan Master Alkimia Kunwu. 3 Master Alkimia telah bersama-sama memimpin kota Dangsu selama bertahun-tahun, jadi mereka pasti telah mengumpulkan banyak sumber daya, kemungkinan cukup bagi Ye Chen untuk membuat terobosan lagi. Alchemy Master Ling Yi mengangguk. Bahkan jika kau tidak bertanya, aku akan membantumu menangani masalah ini. Di antara ketiga orang ini, Alchemy Master Xingtian memiliki harta karun terbanyak. Kirim seseorang untuk pergi bersamaku. Inilah yang pantas kau dapatkan.
Ye Chen memahami niat baik Master Alkimia Ling Yi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, senior." Mata Master Alkimia Ling Yi menyipit sedikit dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Huang Zantian. Tatapan Ye Chen kemudian tertuju pada yang lain. Wanyan Pojun. Kalian pergilah ke tempat tinggal mereka dan bawakan semua barang itu kepadaku. Huang Wuqiang, katanya, kamu bertugas mengumpulkan semua harta dari keluarga Wang dan Li. Mengenai properti, semuanya akan diambil alih oleh keluarga Luo. Ye Chen telah mengalahkan 3 keluarga besar dan 3 master alkimia, dan dengan dukungan master alkimia Ling Yi, dia sekarang menjadi pelindung dan penguasa sejati kota Dangsu. Dia dapat memobilisasi semua material dan industri di kota Dangsu sesuka hatinya. Yang terpenting, tidak ada seorang pun di kota Dangsu yang berani menyerang Ye Chen atau tidak mematuhinya. Itu sama saja dengan mencari kematian. Kami mendengar dan patuh. Huang Zantian dan yang lainnya terbang ke arah yang berbeda untuk melaksanakan perintah Ye Chen. Bab 1086, jangan menyerah lagi. Alchemy Master Ling Yi juga diam-diam setuju dengannya. Dia berkata, Ye Chen, karena konferensi alchemy telah terganggu dan situasinya telah berubah, pil 100 roh kuno asli yang seharusnya diberikan kepadamu, menurutku kita harus memberikannya kepada keluarga Luo dan keluarga Shen. Alchemy Master Bai Wu dan aku akan menyempurnakannya. Dia melirik penuh arti pada Yang Mulia Alkimia Bai Wu. Dia tidak lagi mempunyai kesan yang baik terhadap orang ini yang mundur pada saat-saat kritis. Faktanya adalah orang ini tetaplah seorang Master Alkimia. 3 alkemis telah meninggal. Jika alkemis Bai Wu juga meninggal, kota Dangsu akan kekurangan alkemis dan prestisenya akan anjlok. Jika Ye Chen pergi, kota Dangsu mungkin tidak akan pernah pulih, dan kekuatan lain bahkan mungkin memanfaatkan situasi ini. Saya tidak punya masalah dengan hal itu. Setelah Ye Chen menjawab, dia menatap Luo Wuya dan Luo Yao dan melanjutkan, kalian akan mewarisi bisnis 3 keluarga lainnya. Mulai sekarang, di kota Dangsu, patuhi saja perintah Alchemy Master Ling Yi. Dia akan mewakiliku. Terima kasih, Tuan Ye. Luo Wuya menangkupkan tinjunya. Oh benar, Tuan Ye, saya khawatir Anda lelah karena pertempuran hari ini. Mengapa Anda tidak datang ke kediaman keluarga Luo untuk beristirahat? Kami telah menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Tuan Ye. Tidak perlu. Aku masih harus pergi ke kota Qianjue, kata Ye Chen. Dia menatap Alchemy Master Ling Yi dan Alchemy Master Bai Wu dan berkata, ketiga Alchemy Master telah meninggal. Kota Dangsu akan kosong untuk beberapa waktu, jadi kembangkan alkemis muda sesegera mungkin. Baik, Tuan. Alchemy Master Bai Wu menundukkan kepala dan menangkupkan kedua tangannya, tidak berani lagi menyembunyikan niat jahat. Dia telah mengincar Ye Chen dan Ye Xitian, tetapi Alchemy Master Xingtian dan yang lainnya telah tewas di tangan Ye Chen dalam sekejap. Jika dia bertindak, dia juga akan mati. Jangan khawatir, serahkan saja urusan kota Dangsu kepadaku. Selain itu, jika kamu bertemu dengan senior Lin Qingxuan, sampaikan salamku kepadanya. Aku hanya bisa mengunjunginya jika aku mendapat izinnya. Master Alkimia Ling Yi berhenti sejenak dan berkata. Jadi, Ye Chen, tolong bantu aku. Senior Lin telah memberiku kesempatan hidup baru. Aku tidak akan meminta apapun lagi. Aku hanya ingin bertemu dengannya lagi. Mendengar ini, Ye Chen mengerti bahwa Master Alkimia Ling Yi adalah orang yang bersyukur. Namun, jiwa suci Lin Qingxuan telah menghilang dari makam samsara. Jika dia ingin bertemu Lin Qingxuan lagi, dia harus mengalahkan klan roh darah dan menyelamatkan ratusan ahli kuno yang perkasa. Namun, dia tidak tahu di mana klan roh darah berada. Namun, ada seseorang yang mungkin punya petunjuk. Nenek moyang keluarga Huang. Dulu, leluhur keluarga Huang pernah memimpin klan roh darah ke sini. Jika dia ingin menyelidiki klan roh darah, dia harus menginterogasi leluhur keluarga Huang. Kamu akan bertemu guru suatu saat nanti, tapi itu akan memakan waktu lama. Ye Chen membawa Master Alkimia Ling Yi, Master Alkimia Bai Wu, Luo Wuya, dan 5 orang tokoh terkemuka dari keluarga Luo ke sebuah ruangan. Kau pasti tahu tentang klan roh darah, kan? Tanyanya sambil menatap semua orang di ruangan itu. Mata Luo Wuya menyipit, dan ketakutan memenuhi hatinya. 5 ahli keluarga Luo lainnya juga menghela nafas. Melihat ekspresi mereka, Ye Chen menoleh ke arah Master Alkimia Ling Yi dan Master Alkimia Bai Wu. Kalian seharusnya tahu tentang upeti dan batas waktu 100 tahun, kan? Tentu saja aku tahu. Alchemy Master Ling Yi sangat marah ketika mendengar ini. Saya tahu,
Tetapi tidak berdaya. Alchemy Master Bai Wu tampaknya telah kehilangan semangat juangnya dan tampak sangat tenang. Seolah-olah dia telah menerima bahwa nasib pegunungan Kunlun tidak dapat diubah lagi. Ye Chen merenung sejenak dan bersiap untuk memberitahu mereka rencananya. Sekitar setahun dari sekarang, batas waktu 100 tahun akan tiba, dan pegunungan Kunlun harus memberikan penghormatan berupa 100 orang jenius dari alam kaisar tertinggi. Namun, ada 6 anggota klan roh darah di alam rahasia roh darah. Kau tahu itu, kan? Kami tahu keenam itu. Luo Wuya dan Master Alkimia Ling Yi dipenuhi dengan kebencian terhadap mereka berenam. Alchemy Grandmaster Bai Wu berkata dengan tenang, setiap kali Blood Spirit Secret Realm dibuka, mereka berenam akan menjarah kekuatan hidup para jenius muda untuk memperpanjang hidup mereka. Ini sudah berlangsung lama. Ye Chen mengeluarkan kepala yang berdarah dan tersenyum. Aku tidak akan membiarkan orang-orang seperti itu hidup, jadi aku sudah membunuh mereka. Dia meletakkan kepala itu di atas meja dan memberi isyarat agar semua orang melihatnya. Apa? Itu kepala seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat menengah. Aku bisa merasakan aura yang tersisa. Selain itu, kepala itu memancarkan aura klan roh darah. Master Alkimia Bai Wu dan Master Alkimia Ling Yi segera mengenali asal-usul kepala itu dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Master Alkimia Ling Yi tidak bisa tenang. Kau benar-benar membunuh keenam anggota klan roh darah. Dia benar-benar terkejut karena dia tahu betapa kuatnya mereka. Bagaimana Ye Chen bisa membunuh keenam orang itu? Mungkinkah kekuatan Ye Chen telah mencapai puncak pegunungan Kunlun? Mustahil. Pada saat ini, hati Master Alkimia Ling Yi dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Alchemy Venerable Bai Wu tidak lebih baik. Kegugupan di hatinya seperti gelombang yang bergelombang. Dia senang karena dia tidak memilih untuk berdiri di samping Master Alkimia Xingtian lebih awal, atau dia akan menjadi mayat. Ye Chen benar-benar orang gila. Dia bahkan berani membunuh anggota klan roh darah. Apakah Ye Chen tidak takut dihukum oleh klan roh darah ketika mereka tiba? Alchemy Master Bai Wu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, Tuan Ye, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Klan roh darah pasti akan merasakan bahwa sesuatu terjadi pada mereka berenam. Ketika saatnya tiba, jika ahli sejati klan roh darah turun, target pertama mereka adalah Anda. Jadi apa? Apakah itu sesuatu yang perlu ditakutkan? Tatapan acuh tak acuh Ye Chen menyapu mereka semua. Kemudian, dia berkata dengan tenang, pegunungan Kunlun telah tunduk pada klan roh darah terlalu lama. Kita tidak perlu menundukkan kepala kepada mereka lagi. Dia mengeluarkan liontin giok Han Yun dan cincin wakil ketua sekte yang diberikan oleh ketua sekte Ruo kepadanya. Dia menaruhnya di atas meja. Liontin giok itu memancarkan cahaya spiritual dan bayangan samar seekor naga biru muncul. Cincin itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan dalam sekejap, bayangan 100 tanaman herbal muncul. Kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh kedua bayangan itu mengejutkan semua orang. Liontin giok naga biru Han Yun. Cincin wakil ketua sekte lembah ramuan suci. Ketika alkemis Bai Wu dan alkemis Ling Yi mengangkat kepala untuk melihat Ye Chen lagi, mereka tampak linglung. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan, dan kebingungan. Tindakan Ye Chen dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitasnya. Han Yun. Saat ini, dialah satu-satunya orang tersisa di pegunungan Kunlun yang pernah berpartisipasi dalam perang besar saat itu. Tingkat kultivasinya sangat mengerikan, dan semua orang yakin bahwa Han Yun adalah orang yang paling memahami klan roh darah. Adapun lembah ramuan suci, itu adalah sekte ramuan roh yang paling hebat sebelum perang kuno. Itu mengendalikan 40% dari persediaan ramuan roh di pegunungan Kunlun. Setelah kekalahan pegunungan Kunlun dalam perang kuno, lembah ramuan suci menjadi terpencil. Namun, semua jenis informasi, seperti desain token Master Sekte dan token Wakil Master Sekte, masih beredar di pegunungan Kunlun, itulah sebabnya mereka mengenalinya. Bab 1087, mengkonsolidasikan kekuatan. Sekarang, Ye Chen memiliki token lembah ramuan suci dan Han Yun. Bukankah itu berarti senior Han Yun dan lembah ramuan suci mendukung Ye Chen? Ini akan sangat meningkatkan dukungan dari dua Master Alkimia dan Luo Wuya untuk rencana Ye Chen. Bagaimanapun, mereka tidak mungkin menyeret seluruh keluarga mereka untuk melawan klan roh darah bersama Ye Chen hanya atas dasar persahabatan. Liontin giok senior Han Yun ada padamu. Apakah senior Han Yun sudah pulih dari penyakitnya? Senior Han Yun tidak pernah sakit. Adapun cincin wakil ketua sekte, itu diberikan kepadaku oleh ketua sekte Ruo.
Sebenarnya, aku sudah membicarakan rencana itu dengan mereka. Kali ini, kita harus melawan klan roh darah. Kalian semua adalah komponen pertama dalam rencanaku untuk melawan klan roh darah, tambah Ye Chen. Aku akan secara bertahap menyatukan kota Dangsu, kota Qianjue, puncak Qingxuan, dan tanah pembantaian. Setelah itu aku akan menyatukan seluruh pegunungan Kunlun. Setelah mendengarkan perkataan Ye Chen, Alchemy Master Ling Yi terdiam cukup lama sebelum mengirimkan transmisi suara. Jika aku tidak salah, Senior Lin Qingxuan juga mendukungmu dalam masalah ini, kan? Ye Chen ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengangguk. Akulah harapannya dalam pertarungan melawan klan roh darah. Dimengerti. Alchemy Master Ling Yi segera mundur selangkah dan menangkupkan tinjunya. Aku, Ling Yi, bersedia menyumbangkan kekuatanku dalam pertarungan melawan klan roh darah. Mulai sekarang, kota Dangsu akan berada di bawah kendali Ye Chen dan aku akan membantu Ye Chen mengelola kota Dangsu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan gembira, sudah ribuan tahun berlalu, tetapi akhirnya seseorang bangkit dan mengibarkan bendera untuk melawan klan roh darah. Bai Wu, klan roh darah telah menindas pegunungan Kunlun selama bertahun-tahun. Lebih baik mati dengan kepala tegak daripada hidup dengan rendah hati. Master Alkimia Ling Yi segera berdiri di depan Ye Chen. Jangan khawatir, kau akan tetap menjadi pemimpin kota Dangsu, tetapi aku akan menjadikannya pangkalan untuk memperkuat pasukanmu. Dia berpikir dalam hati, Ye Chen akan membutuhkan pil obat dan ramuan roh, tetapi karena lembah ramuan suci yang mengurusi ramuan roh, akulah yang akan mengurusi pilnya. Dia bersumpah untuk mengikuti Ye Chen dan melawan klan roh darah sampai akhir. Bagus. Alchemy Master Bai Wu mengangguk, dan ekspresinya kembali bersemangat. Aku sudah linglung selama bertahun-tahun dan sudah cukup hidup. Bahkan jika aku harus mati, aku harus melakukan sesuatu untuk pegunungan Kunlun. Ye Chen, kau adalah orang pertama yang berani mengibarkan bendera melawan klan roh darah, jadi kau mendapatkan rasa hormatku. Di pegunungan Kunlun yang luas, siapa yang berani melawan klan roh darah? Keluarga Huang, Sekte Dao, atau pasukan-pasukan papan atas itu. Keluarga Huang adalah anjing-anjing dari klan roh darah. Sekte Dao bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika mereka melihat klan roh darah. Keluarga lain ketakutan ketika mereka mendengar kata-kata, klan roh darah. Hanya Ye Chen yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk bangkit dan bertarung. Karena kedua Master Alkimia telah membuat pilihan seperti itu, mengapa aku harus menolaknya? Luo Wuya tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Tuan Ye, keluarga Luo kami berfokus pada alkimia. Kami akan membantu kedua Master Alkimia dalam memurnikan semua jenis pil untuk pasukan Anda. Namun, kekuatan tempur para ahli terbaik keluarga kita terlalu rendah. Saya khawatir kita tidak akan berguna di medan perang di masa depan, jadi saya akan meminta mereka untuk memurnikan pil bersama dengan yang lainnya. Mendengar ini, kelima tetua klan Luo tidak dapat menahan tawa getir. Kepala keluarga itu benar. Mereka akan dihabisi oleh Ye Chen sendirian dalam sekejap, jadi tidak cocok bagi mereka untuk pergi ke medan perang. Lebih baik mereka memurnikan pil. Aku akan mewariskan teknik pemurnian pil, yang akan memudahkanmu untuk memurnikan pil 100 roh kuno, pil bela diri surgawi, pil Netherworld, dan pil lain yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu. Singkatnya, kamu punya dua tujuan sekarang. Yang pertama adalah melatih lebih banyak alkemis dan memurnikan sejumlah besar pil. Yang kedua adalah dengan cepat membina sejumlah besar kultivator alam Daoyuan. Setelah itu, aku akan membuat formula pil yang dapat membantu para kultivator alam Daoyuan maju ke alam kaisar tertinggi dengan cepat. Lalu, aku akan memberikannya kepadamu untuk disempurnakan. Ye Chen telah mengambil tindakan hari ini untuk sepenuhnya menaklukkan kota Dangsu dan menambahkan para alkemis berharga ini ke dalam pasukannya sebagai persiapan untuk melawan klan roh darah. Kami mengerti. Jangan khawatir. Luo Wuya dan kedua Master Alkimia menyuarakan persetujuan mereka. Ye Chen mengeluarkan beberapa teknik alkimia, yang semuanya diperolehnya dari para ahli kuno yang perkasa di makam samsara. Dua di antaranya adalah teknik alkimia tingkat Daoyuan, dan satu lagi adalah teknik alkimia tingkat kaisar tertinggi. Dengan standar alkimia dari dua Master Alkimia dan Luo Wuya, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk sepenuhnya memahami teknik alkimia ini. Setelah itu, efisiensi mereka dalam memurnikan pil 100 roh kuno tidak akan jauh lebih rendah darinya. Baiklah, sebagai catatan tambahan, aku punya aula bercahaya dan aula gelap. Aula gelap bertugas melenyapkan keluarga-keluarga kecil yang bergabung dengan klan roh darah.
Aku akan meminta Ye Lingtian, yang bertanggung jawab atas Dark Hall, untuk menghubungimu. Kau akan bertanggung jawab untuk menyediakan pil-pil itu kepada mereka, kata Ye Chen. Dia menyingkirkan liontin giok Han Yun dan cincin Master Sekte Ruo dan berkata, mengenai Aula Cahaya, lembah ramuan suci bertanggung jawab di sana. Kota Dangsu juga akan menjadi bagian dari Aula Cahaya. Sebentar lagi, aku akan meminta orang yang bertanggung jawab atas Aula Cahaya untuk menghubungimu. Saya harus berurusan dengan keluarga Huang, jadi saya tidak punya banyak waktu untuk mengurus kedua aula itu, tetapi saya tidak ingin ada konflik di antara mereka. Ye Chen menjelaskan situasinya secara singkat, lalu menggunakan mantra untuk memberitahu Ye Luo dan Ye Lingling. Dia meminta mereka untuk membawa aula cahaya dan aula kegelapan ke kota Dangsu dan menggunakan tempat ini sebagai markas utama mereka. Menguasai, Tuan, aku sudah membawa kembali ramuan roh dan berbagai pil obat. Wanyan Pojun dan Huang Zantian kembali dan menyerahkan masing-masing 3 cincin penyimpanan, yang berisi batu roh, berbagai senjata, ramuan roh, pil, dan sebagainya. Ye Chen mengambilnya dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Dia sedikit terkejut dengan apa yang ditemukannya, dan diam-diam mendecakkan lidahnya pelan. Ketiga master alkimia hebat itu kaya raya. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akumulasi sumber daya mereka jauh melampaui sebagian besar kekuatan di pegunungan Kunlun. Dapat dikatakan bahwa setiap alchemy master adalah harta karun yang berjalan. Namun, tidak ada seorang pun yang akan mengambil inisiatif untuk menyinggung alchemy master. Ye Chen adalah satu-satunya pengecualian untuk ini. Dia telah menjadi kaya raya. Pil 1000 Suan, ramuan mutiara segudang, pil pemahaman Dao. Ye Chen mengeluarkan 3 harta karun tertinggi dari cincin penyimpanan 3 master alkimia. Ini sudah cukup baginya untuk maju lagi. Dia menatap Alchemy Master Ling Yi dan Alchemy Master Bai Wu dan berkata, pergi dan sempurnakan pil 100 roh kuno terlebih dahulu dan berikan kepada keluarga Luo dan Shen. Pada saat yang sama, cari 3 alkemis untuk menggantikan 3 Alchemy Master. Kota Dangsu harus pulih dengan cepat. Aku akan mengasingkan diri untuk menerobos lagi. Melihat hal ini, kedua Master Alkimia, Luo Wuya, dan 5 ahli keluarga Luo pergi bersama untuk mengambil alih tanggung jawab masing-masing. Huang Zantian dan yang lainnya menjaga Ye Chen di luar pintu. Pada saat yang sama, mereka menghubungi Ye Lingtian, Ye Luo dan yang lainnya, dan menyuruh mereka untuk bergegas. Bab 1088, Membersihkan Rumah. Di dalam ruangan, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan pil 1000 Suan. Tatapannya mengamati pil yang dipenuhi pola pil. Tanpa membuang waktu, dia menelannya dan langsung merasakan lonjakan kekuatan yang sangat besar ke dalam tubuhnya, mengisi seluruh dantiannya dan meningkatkan kultivasinya. Pada saat yang sama, pedang abadi Dao muncul di belakang Ye Chen. Dao ini telah disempurnakan, jadi Ye Chen perlu menyempurnakan Dao baru. Pembantaian Dao, ahli kuno ketiga yang perkasa dari makam Samsara, penguasa Dao pembantaian, telah menyampaikan Dao ini kepada Ye Chen sebelum jiwa sucinya menghilang. Ye Chen baru saja mempelajarinya, dan penguasaannya belum mencapai tingkat yang sama dengan Dao pedang abadi. Oleh karena itu, karena ia harus menyempurnakan Dao lainnya, ia memilih Dao ini. Dao pembantaian berfokus pada pembunuhan. Dalam hal daya mematikan, Dao ini bahkan melampaui Dao pedang abadi. Namun, sangat sulit untuk mengolahnya. Pil 1000 Suan adalah pil bermutu tinggi, tetapi efeknya jauh lebih unggul daripada pil 100 roh kuno, dan akan memungkinkan seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat pertama biasa untuk mencapai alam Dao Yuan tingkat ke-8. Namun, bagi Ye Chen, mengonsumsinya hanya akan menyempurnakan Dao pembantaiannya. Terlebih lagi, Alchemy Master Kunwu hanya memiliki 1 pil ini, jadi kemungkinan besar ia mendapatkannya secara tidak sengaja. Lagi pula, dengan keterampilan alkimia miliknya, mustahil untuk memurnikan pil setingkat ini. Tubuh Ye Chen dengan cepat menyerap efek obat dari pil 1000 Suan. Tubuhnya dikelilingi oleh aura yang pekat, dan Dao pembantaian dan Dao pedang abadi melayang di belakangnya. Lebih dari 1000 helai energi pedang yang mengerikan beredar di sekelilingnya seperti tornado. Dia lalu mengambil ramuan mutiara segudang dan pil pemahaman Dao dan melahapnya. Beberapa jam kemudian, aura kuat memenuhi seluruh kota Dangsu. Ye Chen duduk bersila. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan tubuhnya memancarkan sinar cahaya seolah-olah sedang dilahirkan kembali. Huang Zantian menatap Ye Chen dan berkata dengan gembira, Guru, Anda telah berhasil menembus level berikutnya.
Guru sudah memiliki kekuatan seperti itu sebagai seorang kultivator alam Daoyuan. Aku ingin tahu seberapa mengejutkannya dia ketika dia mencapai alam kaisar tertinggi. Wanyan Pojun juga sangat terkejut. Saat semua orang terkejut, sesosok tubuh berlumuran darah tersandung dan masuk ke dalam gedung. Ketika mereka melihat orang ini, ekspresi Huang Santian dan Wanyan Pojun berubah drastis. Ini karena orang yang terluka itu tidak lain adalah Huang Wuqiang, yang telah dikirim ke kediaman keluarga Cui oleh Ye Chen. Huang Wuqiang, apa yang terjadi? Jangan ganggu terobosan guru. Huang Santian melangkah maju dan dengan cepat meraih Huang Wuqiang. Namun, pintu kamar tempat Ye Chen berada telah didorong terbuka. Huang Wuqiang mengabaikan Huang Santian. Sebaliknya, dia menatap pemuda yang bersila itu dan berkata, "Tuan, 4 ahli alam kaisar tertinggi tiba-tiba muncul di kediaman keluarga Cui. Aku bukan tandingan mereka." Huang Wuqiang berlarian dengan darah di sekujur tubuhnya. Setelah menjarah sumber daya keluarga Wang dan Li, dia diserang oleh para ahli keluarga Cui saat dia tiba di kediaman keluarga Cui. Pada saat ini, banyak tulangnya yang patah dan organ dalamnya rusak. Jika dia tidak memiliki fondasi yang dalam, dia akan mati ketika dia menderita serangan ganas dari keempat ahli itu. Suara mendesing. Ye Chen langsung menahan aura terobosannya dan berdiri. Dia melihat ke arah keluarga Cui. Sisa-sisa keluarga Cui. Mereka bahkan berani menyentuh orang-orangku. Aku akan membasmi mereka. Mari kita lihat apakah klan roh darah dapat melindungi mereka. Niat membunuhnya yang dingin terpancar. Huang Wuqiang, kau tingdewa di sini dan sembuhkan lukamu. Aku akan pergi ke kediaman keluarga Cui. Ye Chen kemudian langsung menuju kediaman keluarga Cui. Setelah mencapai alam Daoyuan, kecepatannya telah mencapai titik tertinggi, dan ia dapat menempuh jarak yang jauh dengan kecepatan yang mengejutkan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di kediaman keluarga Cui. Pada saat ini, keluarga Cui sedang kacau. Para wanita dan anak-anak berlarian menyelamatkan diri. Beberapa kultivator alam suci dan alam raja suci memegang senjata dan mengikuti di belakang keempat tetua keluarga Cui. Mereka berhadapan dengan Luo Wuya dan 5 ahli teratas dari keluarga Luo. Cui Ming dan para tetua lainnya selamat karena keluarga Cui telah bergabung dengan klan roh darah, dan mereka memimpin serangan. Ye Chen, kamu akhirnya di sini. Luo Wuya menatap Ye Chen dan berkata, Tetua Agung keluarga kita mengatakan bahwa keempat orang tua ini ditawarkan kepada klan roh darah untuk dibunuh saat itu, tetapi entah bagaimana mereka selamat. Tampaknya keluarga Cui juga telah bergabung dengan klan roh darah. Ye Chen mengangguk pelan. Pandangannya menyapu Cui Ming dan yang lainnya. Karena keluarga Cui telah berpihak pada suku roh darah, kalian semua bisa mati. Ini sudah merupakan hukuman ringan bagi pengkhianat seperti itu. Seketika, Ye Chen membentuk segel tangan dengan jari-jarinya dan kekuatan petir surgawi meletus. Gemuruh guntur terdengar tanpa henti saat sambaran petir jatuh dari langit dan menghantam kediaman keluarga Cui. Meretih. Setelah serangkaian ledakan, kediaman besar itu hancur menjadi abu. Cui Ming mendengus dingin dan menghunus pedangnya. Pedang itu kemudian melayang di atas kepalanya dan menghalangi petir. Dia berkata dengan ekspresi ganas, Ye Chen, kamu telah membunuh kepala keluarga Cui dan para ahli keluarga lainnya. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia telah memblokir petir tadi, organ dalamnya telah terluka. Tangannya dipenuhi kilau berwarna darah saat ia mengalirkan lebih banyak kekuatan ke pedangnya. Ia berpikir dalam hati, meskipun Ye Chen tidak sekuat saat ia membunuh 3 alchemy master, ia terlalu kuat untuk kuhadapi. Sialan, kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah meninggalkan keluarga ini dan tidak akan menyergap orang itu. Kalau tidak, Ye Chen tidak akan muncul di sini secepat ini. Awalnya, ketika keempat tetua keluarga Cui melihat Ye Chen membunuh 3 alkemis, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya dan ingin berkemas dan melarikan diri. Namun, saat mereka berkemas, Huang Wuqiang tiba. Mereka ingin membunuh Huang Wuqiang dan segera melarikan diri, tetapi entah bagaimana Huang Wuqiang selamat dari serangan mereka dan melarikan diri, yang menyebabkan kedatangan Ye Chen. Ye Chen, tolong selamatkan nyawa kami. Kami bersedia memberikan semua batu roh, ramuan roh, dan pil kami kepadamu. Cui Ming menarik napas dalam-dalam. Gumpalan energi berdarah yang sangat cemerlang diam-diam muncul di ujung telapak tangannya dan kemudian meledak seperti kembang api yang cemerlang, menerangi langit saat dia bergegas keluar. Cepatlah pergi. Kita tidak bisa menghentikan Ye Chen. Cui Ming berteriak dan melarikan diri bersama ketiga tetua.
Menghadapi Dewa Pembantaian, Ye Chen, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah lari. Apakah aku bilang kau bisa pergi? Saat Cui Ming melarikan diri, sebuah suara dingin datang dari belakangnya. Ye Chen. Kapan Ye Chen muncul di belakangnya? Bagaimana ini mungkin? Bab 1089, babak kedua. Kalian berempat masih berpikir bisa lolos hidup-hidup. Kalian sudah mengecewakan para senior yang bertarung melawan klan Roh Darah. Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan dan tiba-tiba dia menyerang dengan telapak tangannya, membantingnya ke dalam kuali perunggu yang melayang di atas kepala seorang tetua keluarga Cui. Dentang, dentang, apa? Kuali perunggu itu meledak. Tetua keluarga Cui memuntahkan seteguk darah dan jatuh lemah ke tanah. Dia segera berteriak, Ye Chen, tolong selamatkan nyawaku. Aku akan melakukan apapun untukmu. Aku tidak membutuhkanmu. Mati saja. Telapak tangan Ye Chen menyerang lagi, mengubah pria itu menjadi bubur berdarah. Daging dan darahnya berceceran di seluruh tanah. Dia tidak memiliki sarana untuk mengendalikan para ahli alam kaisar tertinggi saat ini, jadi tidak ada gunanya membiarkan mereka tetap hidup, terutama para pengkhianat ini. Pada saat ini, 5 ahli dari keluarga Luo menghentikan Cui Ming dan 2 tetua lainnya dan bertarung dengan sengit. Tatapan mata Ye Chen jatuh pada tetua Cui Ming. Orang-orang sepertimu hanya sampah. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Dao pembantaian muncul di belakangnya, dan tubuhnya memancarkan energi darah. Dia menyerang dengan telapak tangannya lagi, mengenai pedang di atas kepala Cui Ming. Ye Chen, kami tidak punya pilihan selain menyerah pada klan Roh Darah. Tolong ampuni kami. Cui Ming berteriak keras. Tadinya dia ingin membunuh Ye Chen, tapi sekarang dia malah memohon belas kasihan. Tidak punya pilihan. Lalu apa pilihan yang dimiliki para senior yang bertarung melawan klan Roh Darah di zaman kuno? Tidak tahu malu. Ye Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Anggota keluarga Cui yang tersisa harus disingkirkan. Kaca, retakan muncul di pedang, dan energi darah mengalir keluar. Pedang itu hampir runtuh. Ye Chen menyerang dengan telapak tangannya berulang kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedangnya hancur, dan serangan telapak tangan Ye Chen melenyapkan tubuh dan jiwa Cui Ming. Ye Chen, kekuatanmu meningkat lagi. Sungguh mengerikan. Luo Wuya menatap Ye Chen dan mendesah. Sekarang masuk akal jika dia berani melawan klan Roh Darah. Mengingat bakatnya, kekuatan tempurnya, dan kecepatan kemajuannya, tidak akan lama lagi dia akan melampaui semua orang di pegunungan Kunlun. Dia teringat kembali saat dia pernah meremehkan Ye Chen dan menganggapnya lucu dan memalukan. Saat itu, dia telah membiarkan seorang jenius yang tak tertandingi itu pergi begitu saja. Jika dia menikahkan Luo Yao dengan Ye Chen saat itu dan menjadikan Ye Chen sebagai menantunya, keluarga Luo akan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan di pegunungan Kunlun. Luo Wuya menyesalkan kurangnya pandangan ke depan. Saat Luo Wuya tengah memikirkan hal ini, 2 cahaya menyilaukan meledak di kejauhan, yang menandakan tewasnya 2 tetua alam kaisar tertinggi tingkat keempat dari keluarga Cui di tangan Ye Chen. Setelah menyelesaikan masalah keluarga Cui, Ye Chen kembali ke kamarnya untuk menstabilkan landasan kultivasinya. Ye Chen duduk bersila dan mengedarkan teknik 9 surga Arcanesun. Naga darah keluar dari tubuhnya. Seluruh rumah hampir hancur, jadi Ye Chen tidak punya pilihan selain mengembalikan naga darah itu ke makam samsara. Kesadaran Ye Chen memasuki makam samsara pada saat yang sama dan mengamati naga darah di langit. Dia bisa merasakan seberapa kuat naga itu setelah menyerap begitu banyak energi darah, termasuk energi darah para ahli alam kaisar tertinggi. Penguasa Dao Pembantaian pernah berkata bahwa semakin banyak orang yang dibunuhnya, semakin kuat Dao Pembantaiannya, dan semakin kuat pula naga darahnya. Tampaknya naga darah itu tidak jauh lagi dari menjadi naga sejati dari 9 surga. Pada saat itu, ia mungkin harus bergantung pada naga darah untuk melawan klan Roh Darah dan menyelamatkan ratusan ahli perkasa kuno. Ye Chen berhenti berpikir dan terus berkultivasi. Malam itu hening. Pagi-pagi sekali, Ye Lingtian dan Ye Luo tiba di kota Dansu. Mereka bertemu dengan Master Alkimia Ling Yi, Luo Wuya, dan yang lainnya, mengobrol sebentar sebelum mengikuti instruksi Ye Chen dan mulai mempersiapkan diri untuk memurnikan pil guna mendidik sejumlah besar ahli. Kota Dangsu disatukan. Para kultivator tingkat tinggi dari keluarga Luo dan Shen bekerja sama dengan Aula Kegelapan dan Lembah Ramuan Suci dan mulai membersihkan keluarga-keluarga kecil yang berpihak pada klan Roh Darah di bawah kepemimpinan Ye Lingling. Master Alkimia Bai Wu dan Master Alkimia Ling Yi menutup kota Dangsu pada saat yang sama untuk mencegah berita tersebut bocor.
Selanjutnya, mereka mengandalkan sumber daya lembah ramuan suci, dan juga sumber daya yang dijarah dari 3 master alkimia dan 3 keluarga besar untuk memulai pertumbuhan dan perkembangan mereka, serta membina para ahli dalam skala besar. Setelah Ye Chen menstabilkan fondasi kultivasinya, ia memimpin Huang Santian dan yang lainnya ke kota Qianjue. Separuh kota itu milik keluarga Huang, sementara separuhnya lagi milik Sekte Dao. Di sekitar kota itu terdapat banyak sekte, seperti Sekte Linghai, Sekte Lautan Awan, dan sebagainya. Ketika Luo Yao membawa Ye Chen pergi, banyak sekte telah dipermalukan. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat bocah kecil yang hendak dibunuh itu dibawa pergi oleh orang-orang kota Dangsu dan Menara Inti. Ini tidak diragukan lagi merupakan aib bagi berbagai sekte. Namun, mereka semua membutuhkan pil roh dari kota Dangsu, jadi mereka tentu saja tidak akan memimpin pasukan mereka ke kota Dangsu untuk berperang. Selain itu, murid-murid jenius dari berbagai sekte yang telah memasuki kolam pemurnian naga semuanya telah meninggal. Jadi, mereka hanya dapat mengadakan kompetisi jenius lainnya untuk para jenius lainnya. Kemudian, Tuan Jingsui akan memberikan kesempatan lain bagi para jenius dari berbagai sekte untuk menjalani transformasi. Di alun-alun tersebut, puluhan arena tersusun rapi dalam satu arena besar. Sama seperti terakhir kali, semua sekte besar berkumpul di sini. Para tetua sekte Dao, para tetua sekte Qian Phoenix, dan seterusnya membentuk panel juri baru. Pada saat yang sama, ratusan sekte berkumpul. Selain keluarga Huang, semua sekte lainnya telah tiba. Kompetisi jenius lainnya. Jika Ye Chen datang lagi, itu pasti menyenangkan. Saat itu, Ye Chen membunuh banyak murid sekte Phoenix Hijau dan memprovokasi Tuan Jingsui, namun dia tidak terluka sama sekali, kenang seseorang. Jika Ye Chen datang, kompetisi jenius ini akan berlangsung meriah. Ye Chen bukan masalah besar. Jika dia berani datang, dia akan dibunuh, kata orang lain dengan nada meremehkan. Tidakkah kamu tahu bahwa semua sekte berpartisipasi dalam turnamen jenius ini? 10 jenius teratas pegunungan Kunlun semuanya ada di sini kecuali Ji King. Bahkan ada ahli sekte yang tersembunyi. Para jenius ini tidak sama dengan yang terakhir kali. Tidak ada bandingannya. Bahkan jika Ji King datang, dia mungkin tidak akan masuk ke dalam 10 besar. Bab 1090, Persaingan Sejati. Kudengar beberapa dari mereka berasal dari generasi muda yang telah mencapai alam kaisar tertinggi. Kompetisi jenius kali ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari kompetisi sebelumnya. Dibandingkan dengan 10 jenius hebat, Ye Chen benar-benar sampah. Saat ini, dia paling-paling hanya seorang kultivator alam raja asal, dan mungkin bersembunyi di suatu tempat. Bahkan jika dia datang, dia pasti akan mati. Kudengar dia membunuh orang jenius keluarga Siang dan menghilang tanpa jejak, jadi dia mungkin dibunuh oleh keluarga Siang. Namun, yang aneh adalah kita belum mendengar tentang keberadaan Ji King selama beberapa waktu. Jika Ji King ada di sini, 10 jenius sejati pegunungan Kunlun pasti ada di sini. Alun-alun itu dipenuhi suara-suara, dan nama Ye Chen disebutkan sangat sering. Di satu sisi, penampilan Ye Chen saat itu terlalu memukau. Dari seorang sampah, ia telah menjadi seorang ahli yang dapat menekan banyak ahli. Di sisi lain, duel antara Ye Chen dan Tuan Jingsui terlalu menggelikan. Setelah melontarkan kata-kata sombong dan menyinggung Tuan Jingsui, Ye Chen terpaksa melarikan diri seperti anjing. Kalau bukan karena Luo Yao yang mendapat dukungan dari kota Dangsu dan Menara Inti, dia mungkin sudah mati. Di sisi lain, reputasi Ye Chen sebagai gigolo semakin berkembang, karena ia selalu dilindungi oleh wanita, entah itu Ji King atau Luo Yao. Sementara semua orang berdiskusi, di sudut, seorang pria dan seorang wanita duduk dengan sedih. Mereka adalah Xiaobi dan Old Sue dari Sekte Dewa Medis. Awalnya, Duan Huai'an tidak ingin mereka berpartisipasi dalam kompetisi jenius semacam ini. Namun, kompetisi kali ini diselenggarakan bersama oleh Sekte Dao, keluarga Huang, dan faksi-faksi papan atas lainnya. Semua sekte di pegunungan Kunlun, besar dan kecil, harus berpartisipasi. Semenjak penampilan Ye Chen yang mengejutkan, Sekte Dewa Medis menjadi terkenal, jadi mereka terpaksa tampil. Kali ini, mereka tidak hanya mewakili Sekte Dewa Medis, tetapi juga Ye Chen, yang merupakan pilar sekte tersebut. Lapangan Qianjue dipenuhi orang. Orang-orang yang mereka temui dimanapun bisa jadi adalah wakil ketua sekte atau tetua agung dari sekte-sekte di pegunungan Kunlun. Duan Huai'an menghela napas panjang.
Pandangannya tertuju pada murid-murid jenius dari Sekte Dao dan Sekte Yunhai. Untungnya, bocah nakal Ye Chen itu telah menghilang dan tidak ada di sini. Kalau tidak, semuanya akan benar-benar merepotkan. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi terakhir adalah para murid sekte dalam dari berbagai sekte. Namun, kali ini, semua yang berpartisipasi dalam kompetisi adalah murid inti dari setiap sekte, dan beberapa bahkan adalah murid sejati, penerus para pemimpin sekte. Mereka yang belum mencapai tingkat ke-8 dari alam raja asal tidak dapat berpartisipasi sama sekali. Bahkan ada 9 jenius muda tersembunyi yang telah mencapai alam kaisar tertinggi, dan bersama dengan Ji Siking, mereka dikenal sebagai 10 jenius teratas di pegunungan Kunlun. Jika bukan karena hal itu, orang-orang ini mungkin tidak akan mau berpartisipasi. Pada saat ini, kompetisi ini adalah salah satu di antara para pemimpin masa depan dari berbagai sekte. Ini juga membuat ambang batas kompetisi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Meskipun Sekte Dewa Medis tidak memiliki murid yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi, mereka tetap dipaksa untuk hadir oleh keluarga Huang dan Sekte Dao. Menguasai, kita tidak memenuhi syarat untuk mendaftar, apakah kita masih harus tinggal di sini dan menonton? Sue tua tertawa getir. Terakhir kali, dia memiliki kesempatan untuk mendaftar tetapi kali ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Ye Chen. Dia pasti baik-baik saja di kota Dangsu. Saya mendengar bahwa kota Dangsu telah ditutup untuk mencegah kontak dengan dunia luar. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Setelah kompetisi ini selesai, aku akan membawa kalian berdua ke kota Dangsu untuk mencari Ye Chen, kata Duan Huai'an. Sejak dantiannya diperbaiki, kultivasinya telah meningkat lebih cepat, dan sekarang dia adalah ahli alam Daoyuan tingkat ke-7, yang seharusnya cukup untuk mengatasi sebagian besar masalah. Pada saat ini, beberapa suara dingin terdengar. Hei, bukankah ini Sekte Dewa Medis? Sekte Dewa Medis Anda benar-benar gigih. Seorang murid Sekte Phoenix Biru berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah murid sejati, yang sangat menarik perhatian. Dia telah berkultivasi secara tertutup selama hampir 100 tahun. Jika bukan karena sesuatu yang besar terjadi di pegunungan Kunlun, dia tidak akan muncul dalam kompetisi ini. Dia juga telah mendengar tentang apa yang terjadi pada Qian Phoenix selama kompetisi terakhir, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengajukan diri datang ke sini untuk menghapus rasa malu. Dia menyilangkan lengannya dan mengamati Duan Huai'an dengan dingin. Orang tua, kemampuanmu meningkat sangat cepat. Kekuatanmu hampir sama denganku. Kurasa kecil Ye Chen itu tidak akan berani datang. Kenapa kita tidak mencari arena dan aku akan berduel denganmu? Ye Chen membunuh banyak murid juniorku. Dia memutar buku-buku jarinya dan senyum dingin muncul di bibirnya. Sudah sepantasnya aku membunuh gurunya. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan nada aneh, juga, aku mendengar bahwa dantianmu dilumpuhkan oleh seseorang dari Sekte Dao. Kenapa aku tidak melumpuhkan dantianmu lagi dan kemudian membunuhmu? Aku akan membiarkanmu merasakan kembali rasa sakit yang pernah kau rasakan. Bukankah itu ide yang bagus? Bagaimana, kawan tua? Kamu adalah seorang master sekte, tetapi tingkat kultivasimu sangat rendah. Tidak heran Sekte Dewa Medismu bahkan tidak memiliki murid yang layak. Ekspresi menghina pemuda itu mirip dengan seorang abadi yang melihat semut-semut di tanah. Dia merendahkan sekali. Dia mendengus dingin dan menyilangkan lengannya. Sekte Dewa Medis penuh dengan sampah. Satu-satunya yang masih bisa diterima adalah Ye Chen. Itu benar, sampah kecil itu, kudengar dia cukup pandai pamer selama kompetisi. Dia bahkan berhasil menipu Ji Siking. Sebaiknya kau beritahu Ye Chen bahwa Ji Siking adalah wanita yang tidak bisa disentuhnya. Karena dia tidak layak. Di matanya, Ye Chen hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik seorang wanita sepanjang hidupnya. Siapa yang tahu obat apa yang telah dia berikan pada Ji Siking? Jika bukan karena Ji Siking dan Luo Yao, kecil ini pasti sudah mati sejak lama. Sebagai murid sejati Sekte Qian Phoenix, tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada murid-murid Sekte Dalam yang berpartisipasi dalam kompetisi jenius terakhir, dan bahkan lebih tinggi daripada para tetua. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di dua tingkatan yang sama sekali berbeda. Kompetisi sekte terakhir paling banyak merupakan kompetisi antar junior, sedangkan yang ini merupakan kompetisi sejati antar generasi muda dari berbagai sekte. Semua murid inti dan murid sejati berkumpul bersama. Bahkan 9 dari 10 jenius teratas pegunungan Kunlun hadir. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen berani datang. Bahkan jika kecil itu datang,
siapapun di sini akan dapat menghancurkannya dengan satu lambaian tangan. Sebagai seorang pria berdarah panas, Sue Tua tidak bisa lagi menahannya. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak. Matanya merah dan darahnya mendidih. Jangan terlalu sombong. Jika diberi cukup waktu, Ye Chen juga akan mengalahkanmu. Cepat atau lambat, Sekte Qian Phoenixmu akan musnah di tangan Ye Chen. Dentang. Ledakan tekanan spiritual melanda. Si jenius dari Sekte Qian Phoenix mengangkat dua jarinya dan menjentikannya dengan santai. Sebuah kekuatan dahsyat menarik Sue Tua ke depannya. Dia menatap Sue Tua dan berkata dengan nada meremehkan, seorang kultivator alam Raja Suci berani mengatakan omong kosong. Benar-benar kurang ajar.